Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Chandra Wirayuda, perwakilan dari Grup E, Agama Islam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama, saya sendiri Rifki Chandra Wirayuda, yang kedua, Rizka Aliyaur Rahmah, lalu ada Araceli Putri Pribadi, ada Francisca Octavia Putri, ada Muhammad Zaki Rizky Muharram, ada Salsa Nuraini, ada Dian Setioningsi, dan ada Ananda Resti Rasendria Putri. Kali ini kelompok E akan membahas tentang latar belakang, yaitu hubungan etika kerja serta keselamatan kerja dalam Islam itu bagaimana. Lalu ada etika dalam Islam yang mencakup etika pokok yang ada dalam Islam dan etika kerja dalam Islam. Lalu prinsip bekerja dalam Islam dan keselamatan kerja beserta contoh aplikatifnya. Yang pertama kita akan membahas latar belakang, mengapa kita perlu mengetahui etika kerja yang ada di agama Islam. Bekerja pada hakikatnya itu adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia agar memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer yaitu papan, sandang, serta pangan. Dalam Islam sendiri telah diajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Hal itu bisa dibuktikan dari beberapa hadis Nabi yang juga telah menegaskan agar kita hidup tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kata lain, kita harus bekerja keras. Etika kerja dalam Islam merupakan suatu sikap yang harus dimiliki saat bekerja, yang mana didasari oleh ajaran Islam, sehingga dari situ didapat suatu pegangan yang dilandasi oleh hukum Islam untuk menjalankan aktivitas bekerja. Dalam Islam juga diajarkan untuk beraktivitas dengan memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Saat bekerja tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan dikelilingi oleh potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan dan menjaga keselamatan dan kesehatan. Pengertian etika dalam Islam. Istilah etik berasal dari kata Yunani ethos, artinya kebaikan atau cara hidup, tapi etika tidak sama dengan moralitas. Etika adalah perwujudan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita. Istilah etika dalam Islam terdapat pada Al-Quran, yaitu surat Al-Khuluq, yang artinya khulukan, artinya tabiat atau budi pekerti atau kebiasaan atau kesatriaan atau keprawiraan. Nah, menurut Rafiq, pada tahun 1997, parameter kunci sistem etika Islam yaitu satu, tindakan yang disebut etis bergantung pada niat. Kedua, niat dan tindakan yang baik sama dengan ibadah. Ketiga, Islam memberikan kebebasan namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan. Keempat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala memberi individu. Mohon maaf, ini page-nya kurang luas. Lalu yang kelima, Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika. Yang keenam, keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Quran dan alam semesta. Yang terakhir yaitu berperilaku secara etis di tengah godaan syaitan. Next. Selanjutnya ada makna dan hakikat etika kerja dalam Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas akhlak atau moral. Dalam bahasa Arab, etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Secara istilah, menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan di dalam mencapai tujuannya tersebut, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Sedangkan kerja keras berarti bekerja dengan segala penuh kesungguhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah yang paling dekat pengertiannya dengan kerja keras adalah jihad, yang artinya berjuang di jalan Allah. Asal katanya jahada, artinya bersungguh-sungguh. Sehingga jihad dalam kaitannya dengan kerja berarti usaha yang dilakukan dengan sungguh
secara halal juga merupakan jihad, sebagaimana terkandung dalam hadis Rasulullah yang artinya mencari yang halal bagian dari jihad, hadis riwayat Turmuzi. Selanjutnya, contoh etika kerja dalam Islam. Etika kerja memberikan banyak sekali keuntungan dan dampak positif bagi organisasi maupun individu. Contohnya, bekerja dengan niat mengabdikan diri kepada Allah, bekerja dengan ikhlas dan amanah, bekerja dengan tekun, bekerja dengan semangat gotong royong, dan bekerja dengan orientasi kebahagiaan manusia. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali ada 8 etika bisnis. Yang pertama, aktivitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, dan kebajikan, dan tidak ada kezaliman. Yang kedua, harus ada kejelasan antara para pelaku bisnis sehingga tidak ada kecurangan. 3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah. 4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati. 5. Mengurangi margin dan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan. 7. Aktivitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat. 7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang subhat. 8. Meraih keuntungan dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip etos kerja dalam Islam. Nah, menurut Al-Baihaqi, dalam Syu'bul Iman itu ada 4 macam, yaitu ada halal, tidak bergantung, hemat, dan sedekah. Halal itu adalah bekerja secara halal, baik menurut jenis maupun cara pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan harus baik, mulai dari awal niat, proses kerja, hingga tujuan akhirnya. Selanjutnya ada tidak bergantung. Tidak bergantung ini berarti bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya dengan menghindari perilaku boros. Selanjutnya ada hemat. Hemat ini adalah bekerja sendiri supaya tidak menjadi ketergantungan atau beban hidup orang lain. Manusia dilarang bersifat selalu meminta atau mengemis, melainkan harus berusaha dengan cara yang baik. Dan yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini berarti bekerja untuk meringankan hidup tetangga dengan peka, solidaritas, maupun peduli dengan meringankan kesulitan ekonomi tetangga. Next. yang berikutnya adalah keselamatan kerja dalam Islam. Dalam Islam, seorang muslim yang mampu diwajibkan untuk bekerja berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta, maksudnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, dalam bekerja sendiri, Islam mewajibkan kita agar senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan diri, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari kata dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dapat disimpulkan bahwa kita senantiasa diperintahkan agar menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Selanjutnya, contoh aplikatif keselamatan kerja. Yang pertama, penggunaan masker pada pekerja bangunan agar tidak menghirup debu yang ada di lokasi proyek. Selain itu, juga mengenakan sepatu untuk mencegah pekerja tersebut terkena benda-benda tajam seperti besi, paku, dan lain-lain. Kesimpulan, dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran adalah berarti takbiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keperawiraan. Arti dari bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti jasmani dan rohani. Dan di dalam mencapai tujuannya tersebut, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bekerja secara halal juga merupakan jihad. Contoh etika kerja dalam Islam antara lain bekerja dengan niat, mengabdikan diri kepada Allah, bekerja dengan ikhlas dan amanah, bekerja dengan tekun, bekerja dengan semangat gotong royong, bekerja dengan orientasi kebahagiaan manusia.
Dalam bekerja agar senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan diri seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Contoh aplikatif dari K3 adalah penggunaan masker pada pekerja bangunan agar tidak menghirup debu yang ada di lokasi proyek. Selain itu, juga menggunakan sepatu untuk mencegah pekerja tersebut terkena benda-benda tajam seperti besi, paku, dan lain-lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.